Ditanya sama wartawan, ada seorang wartawan menanyakan, Pak, Dirtipidumnya itu, ya, Direktur Tindak Pidana Umum, Bareskrim, Pak, kenapa ijazahnya ijazah asli Joko Widodo nggak ditampilkan? Gramadiapus.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Terus jawabannya apa? Gelagapanlah dia, panik. Terus dia bilang yang menjadi pokok permasalahan adalah fotokopi ijazah. Tentu saja adalah yang didalilkan oleh pelapor ya, pendumas. Makanya di situ ada fotokopi ijazah yang menjadi sebuah titik permasalahan. Kacau. Jadi yang ditampilkan hasil scan itu ya di monitornya itu adalah yang secara tegak lurus ya terhadap kita penonton observer itu adalah ijazahnya. Ijazah fotokopinya. Sementara ijazah yang diklaim asli oleh Joko Widodo itu ditampilkan dengan dari jarak yang cukup jauh terhadap kamera, dan itu pun angle-nya mengalami rotasi kan, tidak tegak lurus terhadap pengamat atau tidak tegak lurus terhadap penonton atau kamera ya. Ya, jadi bagaimana orang bisa mengamati di udah jauh ya, terus mengalami rotasi lagi dipegang begitu ya. Kemudian terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan, ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Selanjutnya diuji oleh lapor. Diuji lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan. Katanya sudah disita atau diserahkan itu ijazah aslinya. Harusnya kan minimum di-scan. Dan kalau lebih percaya diri lagi, ya jangan kembalikan dulu ijazah aslinya. Kau pegang itu di Dirtipidum, Anda pegang pada saat pengumuman, gitu loh. Ini, nah foto, ini. Begitu. Kalau mau mendapatkan public trust, ya, kepercayaan publik, ya. Tetapi ya apa daya ya, itulah kita tonton kemarin, lawakan demi lawakan, ya, kelucuan, ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itulah hebatnya Joko Widodo, ya, menutupi kebohongan. Dia pakai itu Bareskrim. Ya. Itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji lapor. Hasil uji lapor yang jelas identik dengan pembanding. Yang membuat makin kacau. Ada Bareskrim ya, laboratorium forensik sebuah negara besar ya seharusnya ya. Ini sebenarnya memalukan rejim Prabowo Subianto ini sebenarnya ya. Kemarin yang mereka lakukan, betapa hukum itu masih bobrok seperti di zaman Jokowi. Seolah-olah Jokowi ini perlu perlindungan ya dari kepolisian. Inilah Pak Prabowo Subianto. Ini kan tayangan kemarin menunjukkan betapa bobroknya kepolisian Republik Indonesia. Bukan di zaman Jokowi, Pak. Sekarang zamannya Pak Prabowo Subianto. Gitu loh. Jadi yang dikenang momen kemarin itu adalah kepolisian di rezim Prabowo Subianto. Bayangkan Pak Bareskrim, setingkat Bareskrim, menunjukkan lawakan-lawakan. Itu masih ditanya seorang wartawan, itu sudah gelagapan Dirtipidumnya. Bagaimana kalau ditanya ahli? Salah satu indikator yang sangat kuat ini adalah hasil abal-abal adalah menunjukkan, apalagi memegang. Menampilkan di proyektor ras saja yang tegak lurus terhadap observer atau pengamat. Ya? Itu tidak berani. Malah yang diberikan adalah hasil fotokopi. Beraninya menunjukkan fotokopi. Ya? Menampilkan saja nggak berani. Apalagi memegang. Ini negara besar. Begini Pak Prabowo. Kepolisian dengan anggaran 126 triliun. Saya kuasa hukum dari Bambang Trimulyono yang saat dia membuat buku Jokowi Undercover 2 dengan subtema lelaki berijazah palsu. Sebenarnya sebagian yang disampaikan ini juga sudah pernah ditulis oleh Bambang Trimulyono. Alih-alih Bambang Trimulyono di-challenge dengan ilmu buku serupa, dia malah dipenjara.
Lalu apakah setelah Bambang Trimulyono di penjara keyakinan publik terhadap ijazah Jokowi asli menjadi lebih besar? Sebaliknya, justru terjadi krisis kepercayaan tambah berat, tambah panjang, tambah berat. Karena itu kalau hari ini misalnya ingin mengulangi cara yang sama seperti Bambang Tri misalnya ingin memenjarakan Roy Suryo, yang lainnya. Lalu harapannya setelah itu publik yakin, oh iya ijazahnya asli. Buktinya apa? Itu Pak Roy di penjara keliru. Kalau mau membuktikan ijazahnya asli, ya barangnya mana? Bukan dengan memenjarakan orang. Begitu. Banyak. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, bagaimana Anda bisa meyakini masyarakat bahwa yang sedang Anda dan Pak Roy lakukan saat ini bukan pembunuhan karakter terhadap Presiden? Jokowi ya, begini, yang namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Ya. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau kata saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh, bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wohing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Artinya adalah, setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah, selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik, kami akan kembali usai jeda tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar akhirnya buka suara terkait keputusan Bareskrim Polri kemarin ya, yang mengumumkan bahwa ijazah Jokowi diidentik ya. Jadi menurut Rismon Sianipar, keputusan Bareskrim kemarin itu sama saja mempermalukan pemerintah Prabowo. Karena menurut Rismon menganggap bahwa Bareskrim tidak profesional, karena menurut Rismon hukum di tangan Kepolisian Republik Indonesia sekarang masih bobrok. Jadi pengumuman Bareskrim kemarin tentang dugaan ijazah Jokowi yang dianggap adalah identik, Rismon menganggap ini adalah tetap masih di bawah rejim Jokowi. Kita tahu bahwa Kapolri Listio Sigit ya masih orangnya Jokowi. Jadi seperti Bang Rismon Sianipar ini tidak kaget melihat keputusan dari Bareskrim yang mengumumkan bahwa ijazah Jokowi diidentik, bahkan mengatakan asli ya, karena memang kepolisian ini masih di bawah rezim Jokowi. Dan menurut Rismon juga yang lebih lucu lagi yaitu Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum, gelagapan menjawab pertanyaan wartawan kenapa ijazah asli Jokowi ya tidak ditampilkan, malah yang ditampilkan hanya fotokopi saja. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar ya. Kalau seandainya bahwa dianggap ijazah Jokowi itu asli ya, kenapa tidak ditampilkan? Kenapa harus fotokopi? Begitu juga kalau kita lihat kasus-kasus lainnya seperti kasus narkoba, kita lihat ada barang bukti narkoba yang ditampilkan di situ. Ini kok malah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ya, Bareskrim membuktikan tapi dengan menampilkan fotokopi. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lihat ya komentar dari Bang Rismon Sianipar menanggapi pengumuman dari Bareskrim Polri yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi diidentik. Oke, kita akan menanggapi ya perihal pengumuman dari Bareskrim ya kemarin tanggal 22 Mei. Bareskrim ini laboratoriumnya sudah cacat ya, kasus Jessica Wongso, memanipulasi barang bukti digital, pakai e-red shop ya. Pada saat siapa Kapoldanya Tito Karnavian dan Krisnamurti, Direktur Dirkrimumnya. Nah, Dirtipidumnya ini Juanda nih satu angkatan dengan Listio dan Krisnamurti ya di Akademi Kepolisian. Jadi itulah ya, pada saat kasus Jessica sudah babak belur ya, nanti kita bongkar ke publik, kalau bisa ke ada media internasional, biar babak belur sekalian ya. Pakai e-red shop yang diakui sebagai software yang terinstal menjadi bagian dari DVR Telview. Itulah yang kan ahli hukum, ahli pidana, ahli forensik. Bagaimana jawabannya dia itu? Hancur. Ya. Cuma ditanya wartawan saja.
sudah gelagapan, panik. Kenapa yang ditampilkan justru ijazah fotokopi yang kalian kesimpulannya ke asli ijazahnya, berarti kan keaslian dari ijazah asli kan, tapi yang berani ditampilkan adalah fotokopi. Ijazah yang diserahkan itu dalam bentuk angle, terrotasi, ya, tertranslasi namanya, terrotasi, gitu loh. Ya, nggak bisa pengamat atau observer kayak saya zoom saja pun kabur dia karena jauh dari fokus dari focal point dari kamera. Ya tentu ketika di zoom ya kita nggak dapat apa-apa informasinya ya, gitu. Apalagi udah ditampilkan dalam bentuk monitor, ya, bukan dipegang ijazahnya, udah dalam bentuk monitor, ya, di belakang layar dia sudah begitu memiliki jarak juga ketika iparnya Jokowi itu ya menampilkan, ya kan, udah berjarak terus mengalami rotasi lagi. Bagaimana mau mengamati terus diambil dari kamera lagi oleh wartawan? Ya nggak dapat informasi apa-apa. Bagaimana sebenarnya bentuk atau wujud asli dari ijazah Jokowi yang diklaim Dirtipidum kemarin lewat Bareskrimnya itu asli? Bagaimana? Ya, jadi banyak sekali yang disembunyikan mereka. Ya, masa laboratorium forensik begini Pak Prabowo Subianto mengumumkan keaslian sebuah ijazah, ya, objek yang diuji nggak berani ditampilkan, apalagi dipegang. Kan ini menambah public distrust Pak kepada kepolisian Republik Indonesia. Ya Pak Prabowo Subianto, ini sudah rezim Anda sekarang yang dikenang kepolisian lawak-lawak seperti ini. Itu rezim Prabowo Subianto. Apakah Bapak nggak punya kapasitas untuk mengganti Listio Sigit Prabowo ini Pak? Gitu loh Pak, supaya fair play nih Pak. Ini kan Listio Sigit Prabowo kan sudah 4 tahun ya diangkat oleh Jokowi. Bagaimana ini hasil forensiknya ini itu bisa dipercaya publik kalau Kapolrinya masih Listio Sigit Prabowo yang diangkat oleh Jokowi, padahal presiden sudah berganti. Secepatnya itu copot Pak, ganti dengan jenderal polisi yang masih punya integritas sehingga membawa kepolisian tidak terburuk lagi se-Asia Tenggara. Ini kan pengumuman kemarin yang lawak-lawak kemarin, yang nanti saya jelaskan hal teknis lainnya. Itu kan makin membuat lawakan sehingga kepolisian Indonesia makin terburuk mungkin se-Asia ya, bukan lagi se-Asia Tenggara. Bayangkan menguji objek ujinya nggak dipegang. Kalau kasus lain, ya, misalnya narkoba atau apa. Nah, itu apa kan? Dipegang kan? Ditampilkan ini berapa ton, butuh-butuh bebas oleh wartawan atau barang bukti lain lah, misalnya kalau ada seorang koruptor atau apa ya kan, penjahat gitu kan, motornya yang dicuri misalnya ditampilkan foto-foto. Ini ya sekelas laboratorium forensik Polri memegang objek yang diuji pun nggak berani, dan tetapi berani mengklaim itu asli. Bayangkan itu, ya, bagaimana kepolisian seperti itu takut menunjukkan objek yang diuji. Kan? Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Pak, masa sekelas polisi begini Pak? Pak, masa polisi apa Pak masih disetting-setting oleh Jokowi di zaman Prabowo Subianto loh. Presiden sudah berganti, kami ingin ya polisi lebih baik Pak daripada zaman Joko Widodo. Gitu loh Pak, yang dikenal dengan Partai Coklat. Hancur-hancuran Pak. Ya Pak, belum lagi kasus KM50, Tina Cirebon, Kanjuruhan, kan hancur-hancuran Pak. Masa ditambah lagi kayak gini? Dan ini terjadi di rezim Bapak, pemerintahan Prabowo Subianto. Pecat langsung itu Pak Listio Sigit Prabowo itu Pak. Aduh, memalukan Pak. Ya, sebuah lembaga negara, institusi yang dibiayai 126 triliun tahun 2025 ini, kualitas Bareskrimnya kacangan seperti ini, melakukan pembodohan publik yang diuji identik atau tidak identik, artinya dilakukan uji komparasi, ya, uji komparasi, ya, uji keidentikan adalah uji komparasi atau dikenal dengan uji pencocokan. Objek A cocok enggak, objek B identik enggak dengan B, tapi kesimpulannya asli. Itu kan jauh. Uji keidentikan, kesimpulannya otentik, asli, nggak ada kaitannya. Identik A dengan B bukan mengatakan A dan B itu otentik. Jangan dibodohi publik, Bareskrim, Dirtipidum. Ya. Belum lagi Anda tidak menyebutkan mana ada itu metode setelah dilakukan uji laboratoris. Itu bukan metode itu. Ya. Itu topik atau penamaan apa itu? Penamaan
apa namanya, penamaan secara global. Metode spesifiknya apa yang digunakan? Coba untuk melakukan pencocokan atau uji keidentikan itu yang Anda klaim tidak ada variabelnya ya. Misalnya uji keidentikan tinta stempel A di objek A, stempel di objek B dilakukan dengan metode ini dan hasil keidentikan dalam bentuk variabel misalnya persentase sekian persen. Itu nggak ada disebutkan, bayangkan. Ya, variabel-variabel outputnya apa? Itu harus Anda serahkan di Dirtipidum kepada mereka yang melaporkan, yaitu TPUA. Jangan nanti harus ada report spesifik ya, gitu loh. Report, laporan laboratorium spesifik terkait apa yang Anda bacakan kemarin di Dirtipidum. Jadi nggak ada yang bilang, ini identik, cuma statement begitu saja ya. Itu narasi itu. Anak SD saja tahu bisa kayak gitu. Ya, harus ada jenis metodenya. Ya, sebutkan metode pencocokannya, menguji keidentikannya apa, ya. Variabelnya, indikatornya apa? Berapa persen identik? Metodenya apa? Variabelnya apa? Yaitu indikatornya apa? Harus dalam bentuk persentase atau apapun, angka-angka. Itu harus kalian berikan. Karena kalian sudah melakukan, apa itu? SP3. Ya, melakukan penghentian penyelidikan. Tapi kalau cuma narasi seperti itu, polisi macam apa itu? Itu. Jangan dibodohi publik. Ya. Dalam uji saintifik, maka Anda harus punya metode. Harus ada outputnya. Nah, nanti metode itulah yang akan kita minta, metode yang sama terhadap barang uji yang sama, direkonstruksi, diuji ulang oleh pihak kedua dan pihak ketiga, sehingga bisa dilakukan komparasi. Ya, karena selalu saya bilang, berulang, bahwa ya, kebenaran saintifik secara absolut bukan milik dari Bareskrim. Ya, kebenaran saintifik itu harus diperdebatkan, dipertentangkan. Berbagai ahli, berbagai laboratorium gitu. Jadi tidak punya ya, Bareskrim itu tidak punya kebenaran mutlak dalam sains. Tidak ada dalam sains itu seseorang sepihak memiliki kebenaran absolut, kebenaran apa ya, mutlak ya. Tidak bisa diklaim, harus dikomparasi, ya kan? Harus dibandingkan, harus berani ditantang, diuji oleh pihak lain. Kalau hasil kalian kemarin itu reliable atau handal, trustworthy, dapat dipercaya, dan tanpa intervensi. Ya. Ditanya oleh wartawan saja di Dirtipidumnya gelagapan masih. Itu masih wartawan yang nanya. Ya. Bayangkan kalau ahli pidana yang menanyakan, atau ahli apa nanti, ahli forensik di pengadilan, kan akan dipanggil itu di Dirtipidumnya, itu kita panggil itu. Gitu. Dan orang-orang yang menguji di Bareskrim, apa metodenya? Ya. Bagaimana prosedur melakukan metode tersebut? Ya. Jadi metodenya sebutkan, prosedur melakukan metode itu bagaimana? Apa cuma lewat mata, teropong begitu, loops gitu, pembesar, kacamata pembesar, terus oh ya ini diteropong-teropong kan apa ini pakai mata ya, stempel ini oh di objek A, di objek B, oh sama, itu kan bias kalau pakai mata. Harus ada metode, harus ada algoritma, harus ada sebutkan metodenya, prosedurnya. Itu harus kita uji di pengadilan karena tidak ada di dunia ini sebuah institusi baik juga pribadi atau laboratorium yang memiliki kebenaran atau hak mutlak terhadap kebenaran saintifik. Tidak ada itu. Ya. Apalagi dengan cacat-cacat. Ya, catatan-catatan cacat dari laboratorium forensik. Bareskrim Polri, kasus Jessica Wongso, memanipulasi pakai software gratisan, Iredsoft, untuk mengabur-ngaburkan video CCTV, laboratorium toksikologinya pada saat itu, Dr. Nur Samran Subandi, ya, memodelkan penguraian cyanida pakai parabola terbuka, AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya positif, maka parabola terbuka. Ketika X-nya diekstrapolasi, malah konsentrasi cyanida menjadi meningkat di dalam gelas. Pemodelan penguraian cyanida pakai parabola terbuka, ya, bukan pakai eksponensial menurun. Itu kan itu produk Bareskrim itu. Di samping itu juga salah menghitung mundur waktu. Itu laboratorium toksikologi Bareskrim. Bayangkan. Ya, jadi apa yang bisa kita percaya dengan kemarin juga ya, lawakan-lawakan tidak menyebutkan metode apa, prosedur melakukan metodenya bagaimana, output dari variabel itu mana bisa identik begitu berapa persen identiknya, mekanismenya bagaimana, metodenya apa. Ya, harus ada report semacam itu, report technical report kan artinya. Maka technical report kalau benar kalian lakukan besok ya terkait dengan metode, prosedur melakukan metode tersebut, outputnya bagaimana, itu harus diserahkan ke TPUA. Kalau enggak, kita pengadilankan atau pra-peradilankan atau yang lain gitu loh.
Kalau hasilnya cuma, ini identik tanpa menyebutkan apapun. Memangnya dukun. Ya? Jadi ini bukan sulap-sulap, apalagi sekelas Bareskrim yang mengaku punya laboratorium terstandarisasi internasional. Ya tunjukkan itu dalam technical report kalian. Gitu, ya. Tunjukkan itu dalam technical report, ya. Salah satu indikator yang sangat kuat ini adalah hasil abal-abal adalah menunjukkan, apalagi memegang, menampilkan di proyektor RAS saja yang tegak lurus terhadap observer atau pengamat, ya. Itu tidak berani, malah yang diberikan adalah hasil fotokopi, beraninya menunjukkan fotokopi, ya. Menampilkan saja nggak berani, apalagi memegang. Ini negara besar, begini Pak Prabowo, kepolisian dengan anggaran 126 triliun. Pak Prabowo Subianto. Minum dulu ya. Itu loh. Ya. Anggaran 126 triliun. Hasil yang ditunjukkan dari konyol-konyolan. Seorang di TV takut-takut. Ya panik, gegabah, gelagapan. Menunjukkan. Ini loh objek yang sebenarnya kami uji. Nah, tunjukkan sama wartawan ini. Pegang-pegang. Gitu aja kok gak berani. Ini negara besar Pak Prabowo Subianto. 126 triliun keringat rakyat, ya, diberikan kepada institusi kepolisian ini, pimpinan Listio Sigit Prabowo. Kok hancur begini Pak? Ya, menyebutkan metode pun gak ada. Prosedur metode itu gak ada. Output variabelnya apa? Kalau dalam presentasi, berapa presentasi keidentikannya? Kalau cuma narasi, oh ini identik. Setelah diajukan uji laboratoris terhadap tinta berkertas, mereka identik. Itu anak SD pun bisa mengarang seperti itu, ya, statement seperti itu. Yang kita butuhkan technical report. Tampilkan atau berikan kepada wartawan technical reportnya. Ya, laboratori report. Laporan teknis atau laporan laboratori. Kalau benar dilakukan. Ya, kalau benar nanti kita akan uji itu di pengadilan. Ya. Oke, Jokowi, jangan dihentikan report apel aduan Anda itu, biar kita uji di pengadilan, ya. Hasil-hasil dari Bareskrim tersebut, ya. Karena pengalaman saya, kasus Jessica Wongso sudah manipulatif itu. Laboratorium forensik Bareskrim Polri, ya, sampai sekarang berbohong. Ya. E-Redstock, software gratisan berbasis Windows, diakui oleh Kepala Laboratorium Komputer Forensik Kombes Muhammad Nualasar dan rekan abdinya Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Christopher Hariman Rianto. E-Redstock berbasis Windows untuk mengotak-atik dimensi frame, ya, lebar dan tinggi dari video. Laju frame juga, ya, kecepatan frame per detiknya. Jenis kodeknya juga diotak-atik pakai software itu, dan diakui katanya adalah bagian yang tak terpisahkan untuk perekaman di DVR, ya, digital video recorder merek FD161S, ya, merek Telview. Bayangkan itu Bareskrim, laboratorium forensik, penipu, manipulasi, gitu. Itulah yang saya tantang. Kalau pengacaranya Jokowi sekarang dari kantor Otto Hasibuan langsung mengatakan bahwa itu fakta yang dikatakan oleh Bareskrim, laboratorium polisi, ya, sekarang mengatakan fakta seolah-olah kebenaran absolut milik Bareskrim. Kenapa kalian challenge dulu waktu kasus Jessica? Gitu. Kalau kebenaran absolut, kebenaran ilmiah hanya milik Bareskrim, ngapain kalian challenge waktu kasus Jessica? Kasus Vina Cirebon. Ya, artinya apa? Ya, kebenaran yang diklaim sepihak oleh Bareskrim, meskipun tanpa menyebut metode, tanpa menyebut prosedur melakukan metode tersebut, tanpa menyebut apa variabel outputnya, itu hanya kebenaran sepihak. Ya, kebenaran ilmiah bukan begitu. Kebenaran ilmiah harus menyebutkan metodenya, bagaimana prosedur melakukannya, apa outputnya, dan berani di-challenge. Karena kalian sudah menyebutkan metodologi penelitiannya, outputnya, maka harus berani di-challenge oleh pihak lain, ahli independen, laboratorium yang independen juga. Gitu. Harus siap, kalau nggak siap, ya konyol. Berarti menipu. Gitu aja dalam sains. Kalau nggak berani disiap, di-challenge, ditantang oleh pihak lain yang memiliki kemampuan sama, kalian sama. Ya? Berarti ada yang kalian tutup-tutupi, menipu publik. Sama seperti kasus Jessica Wongso, pimpinan Kapolrinya saat itu, Kapoldanya juga, Metro Jaya, Tito Karnavian. Gitu logikanya di TV. Ya, jadi nggak enteng tugas Anda, bukan selesai ini di sini. Malah public distrust, ketidakpercayaan publik makin besar. Ya, ketidakpercayaan publik makin besar dengan konyol-konyolan kemarin itu. Ya, menampilkan ijazah aslinya saja nggak berani, dalam bentuk monitor saja nggak berani, apalagi memegang.
nggak berani. Polisi adi, ya harusnya jangan kau kembalikan dulu kemarin. Masa sudah kau kembalikan kalau benar? Pegang. Itu gentleman, kesatria. Ya, sekelas Bareskrim kok nggak berani memegang objek yang diuji. Konyol itu namanya. Ya, bagaimana nih Pak Prabowo Subianto? Ya, ini nggak bisa selesai nih Pak Prabowo Subianto dengan statement available dari Dirtipidum kemarin. Ya, bayangkan ditanya wartawan aja sudah gelagapan. Mana lah ijazah aslinya? Mana mungkin selesai nih Pak Prabowo Subianto? Satu-satunya cara Pak Prabowo Subianto ganti Listio Sigit Prabowo sehingga diuji ulang ini. Dan berani Bareskrim melibatkan ahli-ahli dari luar. Baik luar negeri maupun dalam negeri. Ahli yang independen. Gitu Pak Prabowo Subianto. Ini solusi yang paling penting Pak Prabowo Subianto. Kemarin itu malah memperburuk citra Polri Pak. Memperburuk. Bapak sendiri keluarganya kan Pak Prabowo Subianto banyak ilmuwan. Banyak saintis, banyak ekonom. Coba mendengarkan begitu. Kualitas kepolisian seperti itu. Apa nggak malu, Pak? Ya? Menampilkan objek yang diuji aja nggak berani sekelas Dirtipidum. Ditanya wartawan pun gelagapan. Bagaimana kalau ahli internasional menanyakan Dirtipidum itu mungkin dan nangis dia. Atau bersembunyi ke kamar kecil. Cuma wartawan aja yang menanyakan bukan ahli di bidang itu. Udah takut dia. Ya, begitulah ya. Kalau kita sebelum ke technical, nanti kita bacakan dulu. Wijaya Kusuma, pagi Bang Rismon, pagi Bang Wijaya Kusuma, Anhar, sit hi, oke, hai Anhar. Syafiq Asar, Horas Lai, Sikat, Salam, oke, Salam juga, ya. Andri Purwanto, Horas Bang Rismon, Horas. Sigit AMD, Pandeglang Banten, hadir, oke Pak, hadir. Tetanggaan kita sekarang, Jakarta. Joe Michael, pagi Baginda, kok Baginda sih Bang? Biasa aja Bang, manusia biasa gitu Bang, sama seperti Jokowi waktu dia jadi gubernur, ya kan didorong-dorong sama wartawan, apakah nanti nyapres, saya kan cuma manusia biasa, bukan setengah dewa, ya kan, yang mengatakan saya kan cuma manusia biasa, saya cuma janji 6.000 SMK dalam bentuk mainan atau goib. Itulah mulutnya Jokowi, ya, yang diingat oleh rakyat. Belum lagi nggak mau utang, padahal utangnya segunung, dan lainnya, ya. Sampai partai coklat ini, polisi ini nggak berani gara-gara Jokowi, ya. Nggak berani di TV ini memegang objek yang diuji, coba bayangkan. Itu jenderal apa sih kau? Sampai nggak berani kau pengecut kau memegang objek yang diuji, coba. Ini Indonesia loh, bro. Ya, siapapun Anda itu bakal mati loh. Ya, walaupun Anda jenderal, ntar pensiun nobody juga ya Anda. Gitu. Tapi lakukan sesekali demi bangsa ini. Juhan Dani itu apa ya namanya ya? Ya, Dirtipidumnya itu. Lakukan untuk republik ini, walaupun taruhannya jabatanmu, risikonya jabatanmu, kehilangan jabatan. Gitu, jangan tunduk-tunduk saja di atas Listio sampai Anda kelihatan kemarin pengecut, jenderal pengecut. Menunjukkan ijazahnya objek yang diuji nggak berani, dalam bentuk scan pun nggak berani, harus ada angle berjarak dari kamera. Yang ditampilkan justru ijazah fotokopi. Jenderal apa itu? Jenderal harusnya berani mati, siap. Jangankan meletakkan jabatannya, nyawanya pun harus siap. Kecuali Anda manusia yang atau yang kebal mati, yang kebal tua. Ya. Oh juga Anda nanti tua juga, nggak ada yang mengenal Anda. Yang dikenal dari Anda ya ini, konyol-konyolan kemarin. Ya. Menunjukkan dalam proyektor aja ijazah asli nggak berani. Jenderal aduh, jenderal apa Anda itu?